orang YLDQ yang selama ini kita bertatap muka melalui online ya. Hari ini tidak ada hijab. Masker ya itu prokes. Tapi bisa dibuka. Jadi saya banyak kenal nih teman-teman ini. Ini satu kesempatan yang memang kita tadinya seperti Teh Ira sampaikan tadi ya. Awalnya kita ingin mundur berhubung respon yang sangat lambat sekali. Teman-teman ajakan dari Teh Ira untuk berkumpul. Tapi walhasil saya juga surprise ya, last minute. Then new announcement datang lagi gitu. Boleh dilakukan hari ini. Nah, ini saya kira kita perlu kasih aplaus lah buat Teh Ira. Ya, ini satu effort yang bersama tentu ya, effort bersama. Tapi kan kita patut apresiasi dengan keadaan yang sekarang ini kita dapatkan fasilitasnya. Saya berterima kasih sekali. Saya juga memberi apresiasi kepada Ustadz Agus yang berkenan hadir dari jauh bersama Kang Hasan dan teman-teman yang lain ya. Ini sebuah kebanggaan juga terhadap ikon Yayasan Literasi Data Al-Quran. Dan yang tak lupa juga yang kita patut banggakan founder kita. Terima kasih Kang Budi yang terus memberikan motivasi ya dan semangat agar YLDQ ini terus berkembang. Jadi saya punya target yayasan ini kalau bisa memang kegiatan itu jalan terus, walaupun dalam kondisi yang terbatas saat ini ya. Kita sudah membuat target-target dari setiap departemen. Nah, Teh Ira mungkin saya tidak tahu apakah sudah ada ininya, achievement-nya yang kemarin. Ya, ini hari ini juga salah satu high achievement ya. Pertemuan ini kan sudah lama kita buat, tapi baru hari ini realisasi. Ini salah satu target kita juga. Ke depan kita akan terus mewujudkan target-target yang sudah ada, baik dari sisi training and education maupun juga dari sisi big data dan IT-nya. Nah ini Kang Firman nih, saya senang sekali lihat Kang Firman nih hadir nih. Nanti bisa memberi pencerahan juga. Ada hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan yang sederhana ini. Saya mohon maaf yang di belakangnya. Ini situasi seperti ini memang ini. Pertama adalah misi dan visi. Saya ingin menyampaikan satu hal bahwa visi dan misi kita jelas ya, tertera di dalam akte yayasan, dan misi kita juga disampaikan itu ada beberapa yang ingin saya singgung, terutama yang terkait dengan competitive advantage daripada yayasan ini, yaitu kita mengurusi lebih kepada tunanetra ya. Jadi Q-Shop for the Blind ini adalah tool kita untuk menyebarkan pentingnya data-data Al-Quran tidak hanya kepada orang yang normal, tapi juga kepada yang disability person. Dalam hal ini adalah for the blind. Jadi kalau kita lihat di banyak tempat, saya kira satu keunikan daripada Yayasan Literasi Data Al-Quran ini adalah kita mempunyai satu tool for the blind. Jadi tool for the blind ini adalah satu competitive advantage yang tidak dimiliki oleh yayasan lain. Nah ini saya kira ini yang perlu kita effortnya perlu kita perbesar untuk menyebar sampai ke seluruh dunia. Dari Indonesia tentu diawali di lokal, nasional, kemudian global. Ini adalah pelan-pelan tentunya cita-cita kita memang demikian dan itu tertera di dalam akte kita. Ya. Dan kita berharap semua teman-teman yang terlibat di dalam proses pencapaian misi ini ya sama-sama kita melakukannya dengan niat yang
tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi dan misi ini bisa tercapai, ya. Saya ingin stressing ke sini, ya. Visi misi ini bisa tercapai kalau individu-individu kita ini punya visi misi juga secara pribadi. Visinya jelas, ya. Semua visi kita ini kan tidak terlepas dari urusan apa yang dipersyaratkan oleh Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan. Jadi syariat Islam. Syariat Islam itu adalah salah satu yang harus kita wujudkan dalam kehidupan secara individu. Kita tidak mungkin mencapai visi misi yang tadi saya sebutkan di YLDQ kalau individu kita tidak comply dengan persyaratan patuh dan taat kepada Allah, yaitu menjadi hamba Allah. Jadi menjadi hamba Allah itu sebuah visi besar secara individu. Dan ini Allah ciptakan kita memang untuk itu sebagai visi kita. Nah, rentetan bagaimana how to implement it, bagaimana cara melaksanakannya, pretelannya banyak. Ya, itu pretelannya ini terikat dengan dua hal dan ini saling ketergantungan, tidak bisa terpisah. Pertama adalah syariat Islam itu, yang kedua adalah sunnatullah. Jadi Anda tidak bisa datang ke sini mengikuti acara ini, memahami Al-Quran dan tapi Anda tidak mematuhi peraturan yang Allah tetapkan di dalam kehidupan di dunia ini. Impossible. Anda tidak akan dapat apa-apa. Ya, bisa-bisa sesat hidup kita. Begitu juga Anda taat dan patuh kepada Allah, ya. Tapi Anda tidak menjalankan sunatullahnya. Anda paham ilmu agama, Anda paham segala sesuatu, tapi Anda ngumpet di rumah sendirian, isolated in the room, nothing to do, tidak ada melakukan apa-apa. Itu juga Anda sesat itu. Anda tidak bisa masuk surga dengan cara begitu. Jadi dua hal ini, sunatullah dan syariat Islam ini, keterikatannya tidak bisa dipisahkan. Ini ibarat ikan dengan air. You cannot separate. Ya, tidak ada bisa dipisahkan. Kalau Anda pisahkan mati dan neraka. Nah, ini adalah individual vision and mission dari Yayasan Literasi Data Al-Quran. Itu secara individu. Baru kita mampu akan mencapai ya, visi dan misi Yayasan Data Al-Quran yang tadi saya sebutkan, kalau individu kita ini mampu menerapkan visi misi seperti itu tadi. Nah, itu adalah harapan saya tentunya, ya. Dan ini harus diasah terus-menerus sesuai dengan kemampuan pribadi kita dengan cara-cara yang nyaman untuk diimplementasikan. Oke, kemudian kita juga punya struktur organisasi. Struktur organisasi ini sudah beberapa bulan yang lalu kita sampaikan kepada forum. Nah, apakah ini juga bisa ditunjukkan? Saya ini terlihat bisa. Ini ya, mungkin bisa membantu secara garis besar aja. Jadi lebih fokusnya di training and education ya Bang ya. Jadi ada dua besar. Pertama yang paling banyak itu adalah training and education. Training and education ini dikomandoi oleh Kang Nadia. Kemudian IT dan Big Data itu dikomandoi oleh Kang Firman. Lalu ke bawahnya itu ada beberapa unit divisi yang sudah ada seperti training untuk specific purpose dan training untuk general purpose, ya. Kemudian begitu juga dengan education. Education itu ada formal education dan non formal education. Kemudian dipecah kembali ke bawah beberapa cabang dan itu sudah diisi. Saya harap nanti semua PIC-nya, person in charge-nya, sehingga ini bisa bergerak secara simultan mencapai visi misi Yayasan Literasi Data Al-Quran. Nah, di leher struktur itu ada dua, ada sekretaris, ada bendahara. Sekretaris diketuai oleh Ibu Rina dan bendahara diketuai oleh Fauzan. Ya, Fauzan hadir? Tidak hadir. Tidak hadir. Lagi ke itu kalau nggak salah sama Aki Yamin lagi ke Ciamis. Oke, nggak apa-apa. Itu core structure-nya ya, core structure-nya seperti itu.
Dan ada beberapa tambahan lagi yang tadi Teh Ira sampaikan ke saya, itu beberapa person in charge untuk mengakselerasi kerja-kerja dari training and education. Silakan saja nanti Teh Ira atau Kang Nadia untuk memberitahu dan memformalkannya. Nah, memang struktur organisasi ini, kalau kemarin itu pertemuan kita dengan beberapa tim inti, perlu ada SK ya? Iya. Itu hanya persediaan sekiranya pengawas menanyakan, ya Pak Pengawas, jadi ada di situ. Ya, audit trail documentation. Ya. That's okay. Itu part of company administration kan, business administration itu silakan aja. Nah, itu ada pertama tentu Kang Budi meng-SK-kan saya dulu gitu. Baru saya bisa meng-SK-kan yang lain. Kalau enggak, it's useless ya. Bisa ditanyakan ke Kang Budi aja nih ya. Ya. Tapi barusan Pak Santoso sebagai pengawas mengatakan sebenarnya SK udah ada di akte notaris itu. Ya. Tapi untuk yang pengurus harian. Ya, oke. Nggak apa-apa, itu secara administrasi. Ini saya ingin merespon request-nya dari teman-teman ya, saya kira. Nah, ini bisa dilihat teman-teman di Zoom, bisa dilihat struktur. Bisa sudah bisa ya. Oke, good, thank you. Nah, di atas saya itu ada yang ngawasi, ya. Yang ngawasin saya itu ada Kang Budi, tentunya, sama Kang Widodo. Nah, saya sungkem dulu nih sama Kang Budi nih, Kang Widodo nih. Saya harus sungkem dulu ini. Permisi nih, jangan sampai lewat-lewat aja kita kan. Jadi ini adalah secara sederhana, karena yayasan ini kan belum banyak kegiatan dan juga berjalan apa adanya dulu ya. Kita bertahap. Begitu kita udah establish, semua teman-teman ini mempunyai satu visi dan misi yang kuat, berkeinginan yang serius sekali untuk memajukan, nanti akan datang saja pertolongan gitu. Nah, ini harapan kita ya. Itu bergerak aja terus, karena profesi yang paling dicintai oleh Allah itu dakwah sebetulnya. Ya. Kalau hari ini saya berdakwah, saya mencintai profesi ini gitu. Nah, urusan yang lain itu mengejar yang saya punya pekerjaan, saya mengejar penghasilan, itu part of the life ya, part of the life. Untuk mendorong saya untuk berdakwah. Jadi intinya adalah berdakwah. Berdakwahlah sesuai kemampuan Anda gitu. Anda ada di mana silahkan. Tapi jangan pernah berhenti. Once you stop, nah itu berbahaya. Ya, oke. Saya kira terkait dengan struktur organisasi sudah. Nah, ini yang di bawah-bawah ini kan masih kosong nih. Saya harap teman-teman yang di atasnya sudah mulai memikirkan nih siapa kira-kira yang bisa kita ajak dan membesarkan yayasan secara bersama-sama. Ya, itu tadi kemarin Teh Ira sudah menyinggung ada yang baru ya, PIC yang baru ya. Saya karena nama-nama kemarin masih kosong, jadi saya sama Kang Nadia mengolah sedemikian rupa. Alhamdulillah, insya Allah ini sebenarnya kita udah berjalan sebenarnya. Hanya saja kemarin namanya belum dimasukkan. Dengan adanya nama di sini, minimal paling enggak ada dalam tanda kutip pressure mereka untuk bisa aktif bersama saya dan Kang Nadia. Karena saya khawatir kalau saya dan Kang Nadia aja kita lagi gitu. Jadi sebenarnya meramaikan seperti Bunda Ririn, insya Allah dengan komunitasnya, kemudian Hafikri dengan university atau perguruan tinggi, dan Ustadz Agus Junaidi insya Allah bisa bersama kita bergerak untuk di madrasah Sarawiyah, Aliyah, SMA negeri,
SMA negeri ya, SMA negeri dan SMA Islam terpadu. Ya, dari sisi education ya. Iya betul, dari sisi education. Nah, ini semua sudah berjalan tentu ya. Tinggal kita, karena ini organisasi mempunyai keteraturan. Jadi kita berharap keteraturan ini yang kita jadikan sebagai rujukan. Ya, keteraturan itu diindikasikan apa? Yaitu SOP ya. Nah, ini SOP memang baru satu yang saya lihat Pak Widodo nih yang kemarin. Tapi dari Teh Rina belum, Bu Rina belum, dari juga, insya Allah. Keuangan juga belum ya. Walaupun saat secara praktis kita jalankan dalam konteks kehati-hatian tetap ya, itu tetap berjalan. Mungkin secara formal belum dibicarakan. Nanti ini kita harapkan nanti sebelum at the end of the year ini kita sudah bisa lah ya menuntaskan itu secara perlahan dan semua punya rujukan di dalam aktivitas masing-masing. Untuk Bang Darwis, untuk yang tim website itu di bawah education. Di sementara ini kita taruh ini universitas APB 2 iya ya. tadi ini baru draft ya, jadi nanti diganti dengan website. Jadi kita fokus di training and education dulu nih sebagai backbone dari kegiatannya literasi data Quran. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu ini aja nanti. Ya, nanti kita olah lagi ya supaya semua bekerja secara teamwork ya, secara teamwork. Dengan keterbatasan sumber daya, dengan banyaknya aktivitas, kita bisa kelola sedemikian upaya. Oke, itu nanti detail daripada masing-masing saya minta tolong nanti Kang Adia dan Kang Firman untuk bisa mengelaborasi apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang akan dicapai. Saya kira itu waktunya nanti kita serahkan kepada beliau-beliau ya. Itu yang terkait dengan struktur organisasi. Kemudian target-target nanti saya juga minta tolong apa saja yang sudah diselesaikan itu silakan dari Kang Adia dan Kang Firman juga bisa mengelaborasinya. Saya kira demikian dari saya ya. Tidak ada lagi. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam bila ada hal yang ingin ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Darwis atas sambutannya. Ya, jadi kami di sini dari pihak manajemen ya. Sangat mengharapkan jadi teman-teman ini kebetulan yang sudah datang di sini gitu ya, itu sudah punya label ya. Karina biar kelihatan di situ samping Dodi. Iya. Jadi sudah ada label ya bahwa saya sudah datang di pertemuan perdana Yayasan Literasi Al-Quran ya. Jadi artinya apa? Artinya tanamkan di dalam hati bahwa benar-benar kita sudah harus lebih serius lagi menangani semua permasalahan atau perkembangan dari yayasan ini. Itu setuju ya? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Baik, sekarang waktunya kita juga mau melihat perkembangan dari website kita ini sudah sampai mana, gitu ya. Bang Firman, yang mau menyampaikan Bang Firman atau bagaimana ini? Bang Firman, ada apa dia? Ada tidak? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa didengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang format kayaknya nunggu ya. Bahas dulu. Pak Yanto, izin share materi boleh? Bisa Kak, bisa. Teman-teman, kalau udah terlihat, mohon di. Sudah Kang, sudah terlihat Kang. Halo.
Kang Yanto, teman-teman ada bisa kelihatan? Sudah. Oke. Suara jelas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walladzi arsala rasulahu bil huda liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai karena Allah, mohon maaf sebelumnya belum bisa hadir ke sana karena ini juga baru landing di rumah ini sebentar karena akan pergi lagi. Terima kasih sebelumnya, jazakallahu khair buat sahabat-sahabat di sana, buat Bu Ira ya, tuan rumah dari teman-teman Bistek yang sudah mengizinkan tempat dan peralatan-peralatannya, juga para guru, Kang Budi, Ustaz Agus, Kang Adia, Kang Hasan, dan sahabat-sahabat dari Kiss of the Blind yang sudah hadir. Aneh jujur sih rada-rada agak kurang enak ya, harus tidak bisa, karena waktu itu memang udah berencana tentatif kalau memungkinkan saya mau hadir ke situ. Dan juga buat teman-teman di LDK yang sudah hadir, Kang Dani, dan semua jajaran yayasan, terima kasih atas kehadirannya, jazakumullah khair, dan juga buat panitia ya, yang sudah berikhtiar maksimal sehingga terrealisasi silaturahim ini. Sedikit tentang progres dari divisi IT dan Big Data untuk per 17 Oktober. Waktu saya 30 menit ya, Bu Ira ya. Saya coba setting dulu di sini 30 menit. Suara masih terdengar Kang Yanto ya? Halo? Terdengar sampai di Makassar, Kang. Oke. Ya, Anda mulai dengan perkenalan tim dulu di IT dan Big Data. Di sini ada beberapa sahabat-sahabat, saya lihat juga sudah ada beberapa yang hadir. Ada saya sendiri yang diamanai sebagai ketua, tapi saya agak kurang nyaman kalau ditulis ketua di sini ya, mohon dimaklumi, saya sebut tim saja. Kemudian ada Kang Fadil yang juga waktu awal domain establishment ya, beliau juga terlibat. Ada Kang Tio juga yang terawal-awal juga kita intens berdiskusi di belakang layarnya YLDK. Ada Kang Ibrahim, alhamdulillah ini beliau juga pasca dari kesehatan juga langsung join. Ada Kang Asep juga bagian dari think tank dari tim IT dan Big Data. Dan jamaah sekalian, kita masih ada posisi slot yang tadi kata Kang Dani, kalau nggak salah dengar ya, kita nggak boleh berhenti berdakwah dengan segala kelelahan duniawi yang ada. Jadi kita masih butuh relawan yang memiliki keahlian di IT, di web, di mobile aplikasi, dan seterusnya. Kami sangat welcome sekali untuk bisa join di grup kami. Beranjak dari SWOT yang pernah saya coba akses, waktu itu memang ada tugas dari Kang Dani kalau nggak salah beberapa hari lalu. Tapi saya menyoroti dari weakness dan opportunity serta strength yang ada, SWO ya. Kalau threat-nya sih so far harusnya nggak ada. Dari SWO ini, atau bolehlah kita ucapkan seutuhnya SWOT yang jadi pertimbangan kita, ada beberapa target objektif, saya putnya untuk 5 tahun ke depan ya. Dan memang beberapa target ini belum sempat saya diskusikan di grup saya, karena keterbatasan waktu tadi itu, dan juga masih terikatnya saya dengan dunia ini ya. Jadi sangat melelahkan di dunia IT security, jadi banyak sekali begadang, kurang tidur, dan seterusnya. Tapi saya nggak mau menjadi alasan untuk itu. Lebih baik kita mulai saja, dan semoga sahabat-sahabat di IT dan IT departemen ya, semoga bisa oke untuk target objektif yang saya share di sini. Saya bagi jadi 3 kategori untuk web
Kisoft dan marketing atau branding. Untuk web sendiri kita ada target untuk mengamankan domain name kita yaitu YLDQ, lalu online hosting untuk YLQ domain, dan launching YLDQ website, lalu regularly update untuk kontainer yang di website kita yang sudah ada. Untuk Kisoft sendiri, long target kita adalah mengkonversi Kisoft ini ke web platform, lalu ke mobile platform, dan memperkaya dengan fitur-fitur baru yang saat ini mungkin sudah baik dan kita coba untuk bisa lebih baik lagi dan memperkayanya sehingga apa yang menjadi kebutuhan teman-teman pencinta Al-Quran bisa terpenuhi dengan aplikasi Kisoft. Lalu kita perlu juga untuk branding ya, IT infra untuk teman-teman dari tim marketing atau tim branding kita untuk social media channel, account, studio khusus green screen dan seterusnya. Platform yang saat ini di radar saya adalah YouTube, Instagram, mungkin Facebook, dan juga Telegram atau Twitter. Oke, untuk progres yang sudah terjadi, Kang Dani izin. Untuk secure domain, kita sudah mengamankan www atau www atau bahasa Arabnya wow ya. YLDQ.org dari sejak 11 Juni 2021. Jadi terhitung kita sudah berjalan hampir 5 bulan karena ini tagihannya nanti by yearly basis. Kita beli waktu itu domain ini melalui rumahweb.com. Official single email untuk YLDQ saat ini masih dipikirkan ya, karena kita masih pakai Gmail. Biar kelihatan kita serius di dalam organisasi ini, kita perlu juga misalnya Kang Dani @yldq.org. Jadi ada spesifik tagline di email kita. Untuk online hosting ini saya kasih kuning ya. Kenapa kuning? Karena saat itu Mas Fadil agak sulit dihubungi. Jadi saya sama Mas Tio itu bermanuver menggunakan private personal punyanya Mas Tio untuk hosting si yldq.org domain ini. Dia harus gantung pada satu hosting. Kemudian untuk launching YLDQ website ini juga saya kuningnya karena fasenya masih fase pertama yang first release atau beta lah gitu. Tapi kalau beta nggak juga sih karena udah bisa diakses oleh siapapun. Kita sudah terbit ini sejak 1 September 2021. Tapi memang nanti di slide belakang ada beberapa hal-hal yang perlu perhatian buat teman-teman dan mungkin bisa dibahas nanti di sesi silaturahim ini sambil berjalannya waktu. Kemudian untuk regularly update juga kita bisa diskusi lagi karena ini membutuhkan orang-orang yang bisa fokus untuk mengupdate setiap ada perkembangan terbaru di dunia Quran dan di penelitian Quran. Kemudian untuk Kisoft progres kedua, target objektif kedua. Belum banyak yang bergerak di sini. Saya kasih kuning, bukan merah, karena saya nggak tahu dapurnya Kang Budi sama Kang Nadia mungkin sedang berjalan juga untuk web platform dan mobile platform ini. Dan juga mungkin pemerkayaan new feature di Kisoft next version mungkin juga sudah berjalan. Jadi kiranya nanti Kang Budi, Kang Nadia ada info terkait ini, mungkin bisa saya masukkan dalam progres ini, which is yang seharusnya saya punya view untuk melihat ini. Ada progres yang bisa saya update juga untuk web platform. Hari Sabtu kemarin, Jumat kemarin, saya berhasil mendapatkan waktu untuk Google WhatsApp meeting dengan Mbak Dewi dari Tazkiyah. Kita saling menjajaki di saat itu tanpa membuka Kisoft, tapi saya menjelaskan Kisoft dari yang tambahan dari yang Mas Boy pernah kasih mukadimah ke Mbak Tazkiyah, Mbak Dewi dari Tazkiyah. Dan ternyata mukadimah yang Mas Boy berikan belum banyak, jadi saya coba emphasize sedikit penekanan-penekanan apa yang diinginkan oleh teman-teman YLDQ untuk mencoba saling menjajaki Tazkiyah. Satu hal yang menarik ketika saya sedikit bilang tentang fitur-fitur yang ada di Kisoft.
Saat ini memang timnya Tazkiyah itu sebuah institut pendidikan Islam ya, Quran juga. Karena beliau bagian dari pengajar dan juga bagian dari struktur pendidikan di Institut Tazkiyah itu, jadi dia punya banyak mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 yang terlibat menjadi relawan yang membantu Tazkiyah untuk bisa berkembang sebagaimana yang kita lihat di webnya beliau. Ketika mendengar Kisof ada rencana untuk bisa audiensi atau diberikan waktu untuk bisa menunjukkan apa yang dimiliki Kisof, sehingga apa yang menjadi kelebihan Kisof dan apa yang menjadi kekurangan Kisof bisa kita saling tumbal sulam, bersinergi berbareng, bergandengan tangan, dan kita lihat di titik mana kita bisa ketemunya, dan semoga tidak banyak titik yang berseberangan. Nah, Mbak Dewi menyimpulkan berarti teman-teman dari YLDK ada dalam tanda petik quote-unquote kita memang kekurangan resource untuk yang ahli-ahli di bidang yang kita butuhkan ya. Jadi beliau hanya membuka sedikit dapurnya Tazkiyah. Dapurnya Tazkiyah pada prinsipnya adalah dibikin oleh web developer yang which is itu juga mahasiswa-mahasiswinya Tazkiyah. Dan mereka kemarin waktu itu dibayar kurang lebih 20 juta dalam sum untuk launchingnya web itu. Jadi catatan saya, mereka punya tim yang di hire. Terus saya bilang itu nggak bisa dibayar pakai jazakallah ya Mbak Dewi. Dan ternyata kendala mereka pun juga sama dengan kendala yang kita dapetin. Satu itu, terus kedua tim feedernya yang memberikan ketikan menyalin hadis-hadis, menyalin Quran ke dalam itu pun beliau memberikan tips, memberikan uang terima kasih kalau nggak salah. Kurang lebih 150.000 atau 200.000. Mereka nggak matokin, cuman ini sebagai tanda terima kasih dari manajemen Tazkiyah karena udah dibantu menginput data, mengetikkan, lalu disalin, lalu diolah oleh teman-teman developer yang di-hire tadi. Which is kesemuanya resource tersebut dari Tazkiyah. Kemudian karena Tazkiyah ini punya banyak channel ke sponsor soleh, sehingga Mbak Dewi bilang, kami kalau mencari sponsorship, insya Allah mudah, Pak Firman, dimudahkan. Dan jadi kalaupun nanti, setelah tadi, kalaupun kita ketemu audiensi untuk Kisof, dan kita dengarkan, kita simak, dan ternyata menarik untuk diajak collab bareng. Oh ya, di sini ada collab, maksudnya kolaborasi dengan beberapa community di luar ya, dengan visi dan misi yang sama, dengan passion yang sama. Nah, kalau bisa collab bareng, dan ternyata dari Kisof, saya sudah membuka diri bahwa Kisof bukan yayasan yang di backup oleh beberapa sponsor yang tiap bulan ada ya, atau kayak yayasan-yayasan yang ada figur yang dipegang situ kayak selebriti yang memegang, tapi kita nggak ada. Nah, Mbak Dewi pun juga it's okay, kita saling bisa mengisi untuk itu. Jadi saya melihat ada beberapa kelebihan dari teman-teman Tazkiyah adalah dari sponsorship mereka sudah matang kayak seperti itu, terus jadi resource pun juga sudah ada. Mereka bekerjasama dengan Sahabat Quran, sebuah community Sahabat Quran, nggak salah. Ada komunitas developer Quran, mereka nyebutnya Sahabat Quran. Semoga nggak salah kemarin saya nangkepnya. Sahabat Quran ini diajak, Tazkiyah mengajak collab Sahabat Quran, lalu saya tanya besaran nilai proyek itu berapa Bu? Gitu. Karena insya Allah dia tahun ini kalau nggak salah, either di Q4 ini atau ya Q4 ini mereka akan launching yang platform untuk fase pertama Android. Artinya saya melihat Tazkiyah oke, dia sudah punya tim untuk mobile platform. Kalau yang web tadi kebanyakan expertise-nya dari teman-teman Institut Tazkiyah, tapi kalau untuk mobile dia meng-hire. Lalu saya tanya besaran project, beliau cuma tersenyum dulu. Jadi sepertinya saya terlalu dalam untuk melangkah mengenal Tazkiyah, hanya saya coba menahan diri untuk tidak tahu lebih dalam dulu gitu. Dan akhirnya saya menawarkan kapan saya bisa bertemu Ibu di sana. Beliau walaupun awalnya tadi beliau menawarkan kalau mau Zoom atau mau G-Meet meeting, is okay. Terus saya bilang pandemi udah mulai berkurang nih Bu. Kalau bisa bertatap langsung, insya Allah pahalanya lebih besar. Kita tetap jalankan protokol 5M.
Jadi Ibu bisa melihat bagaimana kemampuan Kisof secara langsung. Tapi Kang Budi ada yang menarik. Ketika saya sedikit-sedikit membuka tentang Kisof 9, sepanjang yang saya pahami Kang Budi, mereka cukup interest, terutama penggalian Quran dengan modifikasi tasrif bahasa Arab. Kalau soal fitur-fitur 705, saya coba sajikan menggunakan sajian kata-kata saya, ya, bagaimana yang saya pahami tentang 705. Saya melihat respon Mbak Dewi flat saja, flat dalam artian nggak ada faktor wow yang biasa dia temukan di situ. Walaupun saya coba penekanan-penekanan terhadap apa yang dimiliki oleh 705 dengan konkordasi dan seterusnya. Tapi begitu saya sebutkan, kita juga punya produk yang sedikit, yang bukan sedikit ya, selangkah lebih jauh yang lebih advance, di mana memang diperuntukkan oleh para ahli-ahli ilmu, para akademisi, pengajar dan seterusnya, dan juga beberapa dipakai buat riset, disertasi dan S2 dan S3 ya. Beliau menarik dan beliau apa perlu saya mengajak Kang Budi bareng-bareng ke sana, Mbak Dewi. Tapi saya rasa untuk awalan, kalaupun tertarik mungkin biar Mbak melihat dulu deh 705. Kalau kami diberikan kesempatan. Dan akhirnya beliau menawarkan di hari Ahad, di hari Senin, di setiap setelah meeting pagi para praktisi pendidikan Tazkiyah meeting itu di antara jam 9:30 sampai jam 12. Lalu saya bilang oke, kalau di akhir pekan kebanyakan mereka agak kesulitan, tapi biasanya di hari-hari kerja. Dan di situ nanti akan ada beberapa teman-teman pengajar juga akan bisa menyimak juga sekalian. Dan tim-tim R&D-nya si web Tazkiyah ini. Nah, dari kesepakatan itu kemudian kejeda mau sholat Jumat, akhirnya kita tutup diskusinya dan saya memang lagi atur schedule untuk bisa merapat ke sana. Mungkin Kang Budi belum turun dulu saat awalan diskusi. Jadi walaupun mereka interest untuk pengen tahu lebih dalam tentang Kisof 9 ya, Kisof 10. Oke, itu kurang lebih terkait tentang progres dari rencana besar kita untuk mengkonversi Kisof ke media yang lebih banyak dipakai saat ini, yaitu media web, kemudian media mobile aplikasi, yaitu Android maupun iOS. Enriching new features, Mbak Dewi juga saya tanya, apa fitur-fitur apa yang akan dipublish oleh Tazkiyah. Ternyata fitur-fitur yang dia sebutkan, kalau teman-teman dulu ingat, kemarin saya pernah nyundul saya lupa di WAG Kisof atau apa, beliau baru menyebutkan sebagian kecil yang ada di list yang pernah saya bikin. Terus saya bilang, oh kalau Kisof mimpi besarnya lebih banyak dari itu. Oh, emang ada yang lebih, ada fitur-fitur lainkah yang bisa ditambahin, Firman katanya gitu. Kami ada, Bu, cuman kami ini besar keinginan, tapi kemampuan masih belum maksimal gitu loh. Jadi kami mimpi-mimpinya besar, kami punya banyak sekali rencana apa yang mau bikin untuk Kisof masa depan. Termasuk juga ketika penyetoran tahfiz Quran, terus review hasil tahfiz dan seterusnya. Dan kalau beliau tadi melihat fase pertama mobile aplikasi fitur mereka, saya lihat masih simple, masih lebih bisa kita handle dengan Kisof 705 dengan teknik advance. Tapi untuk hadis dan seterusnya memang mereka di atas kita lebih, karena dia punya hadis nanti di mobile platform Tazkiyah. Oke, itu untuk target objektif tentang. Lalu untuk marketing dan branding, di sini juga saya tulis merah, karena ini memang butuh diskusi ya. Ini akan bersinggungan nanti matriknya dengan SOP kita. Karena ketika web ini udah jalan, lalu mobile media sosial ini udah jalan, maka setiap divisi atau departemen dari edukasi, sekretariatan dan seterusnya itu nanti akan punya akses untuk memberikan update ke media sosial yang akan kita establish. Jadi ini saya setuju tadi ada rencana mungkin SOP mulai sudah dibahas, karena juga web kita udah launching ya teman-teman. Jadi web itu memang butuh feeder informasi yang bisa dimasukkan di sana yang up to date.
Karena kemarin kita dikoreksi sama Kang Budi terkait sebaran-sebaran ilmu yang Kisof sudah berikan, which is informasinya perlu digali ulang. Sehingga waktu itu Kang Budi menginstruksikan untuk kalau memang datanya belum valid, coba ditarik. Dan alhamdulillah, tidak lama dari itu kita sudah tarik. Jadi ini membutuhkan teamwork untuk leader dari media sosial yang akan kita bangun. Oke, ini slide terakhir, attention dan support yang kami butuhkan dari manajemen dan sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama sponsorship, karena mau tak mau, suka tak suka, kita butuh dana. Jadi kita kalau bisa mencari investor dari Ta'ala, karena kalau nggak salah di Tazkiyah ada beberapa investor dari Ta'ala yang ada beberapa juga yang menitipkan produknya. Artinya ada feeder marketingnya, brandnya dia untuk dipromo di sana. Kemudian kita butuh dedicated expert, ahli IT di bidang web, mobile apps, atau kalau memang tidak mungkin kan kita kolaps bareng dengan teman-teman yang sudah dulu di dunia ini. Karena kan Kisof yang sepanjang saya pahami baru di offline aplikasi yang harus kita install dedicated, untuk terbuka, terekspos ke dunia yang nanti mau kita digitalisasi. Transformasi digitalisasi 4.0 saat ini memang dibutuhkan itu untuk Kisof bisa merambah lebih banyak lagi penikmatnya ya. Kita butuh feeder konten atau update to all relevant domain. Jadi tadi struktur organisasi yang disebutkan Kang Adia dan Kang Dani itu minimal ada orang yang ditugaskan untuk mengupdate feeder updates ke dalam web atau media sosial. Keempat, collab ya, collaboration. Collaboration ini pasti menunggu restu. Punten mungkin ada yang bisa di-mute. Ya, yang terakhir adalah collab. Collab ini butuh restu juga dari manajemen. Saya yakin ini ada batasan-batasan yang harus kami hormati untuk bisa berkolaborasi, bersinergi dengan komunitas Quran Digital Platform yang lain. Karena pada prinsipnya kita punya spesifik objektif juga. Tapi saya berharap spesifik objektif itu tidak menjadi bloker kita untuk expand, karena kita harus melihat juga kekurangan kita dan kelemahan kita saat ini. Artinya kita melihatnya pada common interest saja, yaitu Al-Quran digitalisasi dan sebarannya. Masalah nanti spesifik objektif yang mau kita capai, kita bawa bendera YLDQ, mungkin sementara ini dengan kemampuan yang ada, dengan kelebihan dan kekurangan kita miliki, mungkin kita bisa kesampingkan sejenak. Karena toh pada prinsipnya nanti juga umat Islam ini akan bersatu pada satu bendera. Memang saat ini mungkin kita terserak-serak dengan benderanya masing-masing, tapi Ana yakin nanti suatu saat dia akan bertumpu pada satu common interest yang sama, yaitu berkembangnya Al-Quran, tersiarnya Al-Quran, dan itu menjadi misi kita bersama. Oke, itu slide terakhir saya. Saya izin nih Kang Yanto, Bu Rina, mungkin Kang Ibrahim atau Kang Tio ada materi yang bisa disajikan, update yang lebih terbaru, termutakhir. Kami silakan. Dari Ana itu Bu Rina, Bu Ira, Kang Yanto, Kang Budi, Kang Adia, Kang Agus, teman-teman sekalian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau misalnya ada komen atau feedback. Kita ngobrol juga. Gimana? Halo? Bang Firman, assalamualaikum. Ya, terima kasih Bang Firman atas presentasinya. Dengar ya, tapi suaranya di sini nih tinggal tenggelam tadi tuh Bang Firman. Jadi kita semua di sini yang dengarnya kurang jelas ya, terputus-putus gitu. Cuman insya Allah ini ada rekamannya, nanti kita rekam kembali ya, kita putarkan kembali. Ya, kiranya ada yang mau diperjelas atau diulang, silakan Ibu. Bu Rina, kalau ada Kang Ibrahim atau teman-teman dari IT
yang mau menyajikan memaparkan sepatah dua patah kata, silakan. Oh ya, Boleh. ya silahkan kalau ada Kang Ibrahim bisa menyampaikan sesuatu yang sebagai tambahan dari Kang Firman tadi. Enggak. Ini supaya tahu wajahnya nih, Ibrahim ini. Biar Pak Raja di Makassar, Pulau Selayar, dia alhamdulillah nih dari Pulau Selayar. Dari pemaparan Firman tadi sih sudah mewakili ya update-update yang akan di follow up nanti gitu. Tambahan dari saya sih tidak ada sih. Kapan mau serah terima si panel? Iya sih panel itu. Sama Kang Tio. Oh, sama Tio. Iya sama Pak Dil. Tio atau Ibrahim ya? Enggak, Tio ya? Kang Tio. Udah janjian? Belum? Iya. Udah ada perjanjian kapan mau ininya? Belum. Belum ya. Ada tanggapan dari Bang Darwis barangkali? Saya kira cukup ya. Nanti bisa kita elaborasi lagi yang terkait dengan ini Kang Firman, collaboration dengan other digital platform. Mungkin di dalam hal ini apakah ada peluang untuk kolaborasi dengan Tazia, Kang Firman? Ya, terima kasih Kang Dani, Kang Ibrahim. Peluang sangat ada, Kang Dani. Tazkia sangat welcome sekali untuk bisa mengenal dekat dengan Kisof, apalagi Kisof 9. Mungkin saya agak sedikit berlebihan mungkin memaparkan Kisof 9. Mohon maaf Kang Budi, mungkin saya sok tahu atau apa. Tapi so far sih yang saya sebutkan kelebihan Kisof 9 memang seperti itu. Mereka cukup tertantang pengen tahu Kisof 9. Tapi saya bilang untuk fase awal, karena Kang Budi cukup sibuk aktivitas beliau di Bandung, mungkin bisa saya dulu untuk melihat 705, karena tadi yang saya sajikan ke beliau sih masalah sederhana ya, bukan yang advance searching yang mungkin teman-teman Kang Yanto, Kang Hasan yang sudah bisa dibuat. Jadi mereka lebih tertarik ke Kisof 10. Tapi terbuka Kang Dani, ini kan kemarin action point saya nanti di bulan November untuk visit ke Tazkia. Jadi insya Allah mereka sangat interest sekali untuk ini dan mereka memahami kekurangan-kekurangan Kisof karena memang itulah susahnya mencari orang-orang yang bisa saya sebut di situ bayar pakai jazakallah khair gitu ya. So that's why tadi di sini saya tulis juga sponsor atau investor yang lillahi ta'ala gitu. Itu Kang Dani. Ya, terkait itu, saya kira kita secara paralel juga bergerak melakukan upaya-upaya collecting money lah from other ini ya corporation ya. Jadi ya kita berharap doa teman-teman yang ikhlas, mungkin kita akan dimudahkan juga nanti dengan program-programnya Kang Firman gitu. Nah mungkin yang sangat urgent itu saya kira adalah feeder untuk konten atau update konten untuk masing-masing domain ya. Ini ada usulan dari Kang Firman bagaimana bentuk konten, karena ini adalah bagian yang menjadi konsistensi dan continuity dari website itu sendiri. Ya, jadi seperti yang kemarin Kang, yang ambil sampel ketika Kang Budi mengkritisi hasil launching pertama kita yang soal total number riset dan seterusnya. Nah itu seperti tadi yang di slide, kita butuh relevant stakeholder yang paham dengan data itu. Jadi instead of, kalaupun kita mungkin ambil porsi sebagai updater ya, tukang input di dalam sistem, that's fine. Tapi data-data yang kami terima dari relevant stakeholder. Contoh misalnya dari Kang Adia, oke kita punya informasi CR di beberapa artikel ilmiah yang kita isi, yaitu ada ini A, B, C, D, E, dan F.
itu kita ramu, kita input di web. Lalu dari kesekretariatan misalnya kita ada ini nih, ada rencana mau undangan audisi Kisos for the Blind di mana gitu. Nah, itu nanti kita diinformkan ke kita, nanti kita update di web. Atau dari pihak marketing, branding, ada rencana mau promo Kisos, atau kayak misalnya kan ini Maulid sudah dekat ya. Maulid Nabi sudah dekat, proposal saya kemarin untuk mengadakan lomba Maulid, menyambut Maulid Nabi itu, lomba Kisos, masih direview oleh satu RW karena ada melibatkan beberapa RT. Nah, itu mungkin bisa diupdate ke teman-teman di IT untuk kita update juga di web. Jadi web itu tersaji dan terupdate terus data-data terbaru. Begitu juga misalnya ada foto-foto dari Mbak Bu Rina, foto-foto terbaru, kasih ke kita, nanti kita upload, kita update. Kalau memang kesulitan untuk mengupdate langsung ke sistem web kita. Jadi web kita itu benar-benar live, dynamic, dia hidup sehidup dengan pergerakan kita. Gitu, kurang lebih gitu, Kang Dani. Ya, setuju Kang Firman. Program atau kegiatan seperti itu mesti hidup dari bulan ke bulan itu, sehingga ada konten yang bisa diupdate di website. Ini teman-teman dari Training and Education harus kreatif ya dan inovatif supaya itu website live every day. Nah, pintu gerbang masuknya dunia ini kan melalui IT ini. Programnya Kang Firman ini sangat signifikan sekali karena pencapaian terbesar dari yayasan ini adalah menyebarnya ke seluruh dunia. Pintunya platform. Nah, dengan begitu nanti kita upayakan secara maksimal bagaimana hal ini bisa secara berjalannya waktu terus move on dan bergerak adanya progres dan development-nya. Saya kira itu komentar saya, Pak Kang Firman. Ya, terima kasih Kang Budi. Mungkin sahabat-sahabat yang lain sebelum kita berpindah ke Kang Adia, kalau ada silakan. Ya, masih ada lagi barangkali dari diskusi dari Malumu sama dari Kang Agus. Barangkali ada. Atau Kang Budi juga mungkin bisa feedback Kang Budi soal rencana mereka kalau bisa Kang Budi ikut ke Taskia juga untuk audiensi Kisos for the, versi 9 atau Kisos for the Blind. Ya Kang Budi, mangga silakan. Makasih Bang Firman. Paparannya udah cukup bagus dan sangat futuristik lah. Insya Allah ke depan kita akan bisa lebih baik lagi. Cuma kalau untuk yang saat-saat sekarang ini, saya pikir kita harus fokus dulu kepada apa yang kita bangun di rumah kita sendiri dulu, yaitu menyelenggarakan pelatihan, training di berbagai tempat, dan penambahan trainer dan peningkatan kemampuan trainer. Jadi untuk yang masalah futuristik itu nanti ya antara Bang Firman dengan Pak Darwis kolaborasilah dulu berdua, nanti insya Allah hasilnya kan kita akan bisa ngelihat paralel dengan kegiatan trainingnya. Jadi untuk sementara ya silakan dilakukan Bang Firman sendiri aja dulu sama Taskia. Saya rasa gitu aja dari saya. Baik Kang, terima kasih Kang Budi. Berarti memang prioritas kita adalah penyebaran siar dulu ya. Jadi untuk IT dan di sepanjang perjalanan aja nanti kita coba improve. Terima kasih Kang Budi. Ya. Kang Adia nanti jangan sungkan kalau butuh trainer 705, saya siap ya. Insya Allah bisa diatur waktu. Ya, Kang Dani, saya rasa cukup dari IT. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, waktu dan atensinya serta interaktifnya. Saya kembalikan ke MC. Silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ibrahim sudah mewakili sana. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang. Selanjutnya ini sebelum masuk ke dalam acara dari Kang Adia ya, mendapatkan
update daripada divisi training. Kita kan kedatangan tamu spesial juga nih hari ini gitu kan. Jauh dari Bandung ya, yang di grup aja juga suka nggak pernah kedengeran gitu kan. Nah, sekarang di sini orangnya ada gitu kan. Nah, jadi saya nama kita semua nih ingin dengar juga dong gitu kan. Ya ini nanti di divisi. Oh gitu ya. Nah, saya barangkali ada kata dua kata dulu dari Pak Mumu ataupun dari Pak Agus. Enggak. Itunya yang lainnya. Iya selain yang tadi. Sharing layar maksudnya. Atau sharing layar aja. Sharing layar aja. Sharing layar aja. Ini yang mana? Yang itu. Ya. Itu langsung masuk tanggus sudah. Langsung masuk tanggus dulu. Ambil dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengeran jelas nggak suaranya atau feedback di sana? Di saya kedengeran, Ustaz Agus. Ini saat akan saya share layarnya. Tadi kan? Gimana? Jadi langsung aja kalau di divisi pendidikan dan pelatihan atau public advisories atau in English training and education, tadi Teira udah ngasih perubahannya. Nah sekarang supaya mengefektifkan waktunya, Kang Agus akan presentasikan desain dari kurikulum Umul Quran berbasis Qisas ya. Nanti akan jadi sarana yang menjadi penyebaran dan juga pengkaderan training. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sudah saya sampaikan yang memberikan waktu dan tempat, memberikan presentasi. Ini tindak lanjutan dari program yang dulu di launching ya. Di mana pada kesempatan ini saya membawa presentasi mengenai desain kurikulum Ulumul Quran berbasis software. Saya telah bergelut dengan kajian Ulumul Quran, termasuk juga Qisas sebagai sarana utama kita mengajarkan Ulumul Quran. Ternyata memotret bukan saja pada aspek data NC, tapi lebihnya bahwa di Qisas itu ada nggak kedengeran, Kang Agus. Iya, Kang Agus, suaranya hilang, Kang Agus. Quran. Maka saya kasih ini kurikulum Ulumul Quran berbasis software. Jadi Qisas ini di dalamnya itu mengandung Ulumul Quran. Dan ini sebagai tindakan lanjut atau tindak lanjut untuk pengembangan dari Qisas ini sendiri. Kemudian slide kedua. Ini slide kedua gimana? Masya Allah. Ini pertemuan pertama luar biasa. Cepat tanggap. Saya biasanya jadi tukang. Oke, ini untuk slide kedua, jadi sebagai prolog saya gitu. Kita kasih judul menyusup di atas celah yang sempit. Saya tertegun lah seperti itu. Baca ayat ini ternyata
kita sebagai pewaris lah, kalau dalam urusan firqah, kita sebagai bagian dari yang diberikan warisan. Karena Allah secara tegas menyebutkan, kami wariskan kitab ini, Al-Quran. Jadi tidak sembarang, bahkan di situ ada yang kami pilih min ibadina. Kalian ngobrol-ngobrol dengan Pak Adi, kita menggunakan ibad, bukan abdun, menunjukkan sangat spesial. Jadi tidak semua orang Allah mengizinkan untuk meresepsi ataupun mendapat Al-Quran ini. Tapi yang saya jadi sangat ini memotivasi sendiri adalah ada 3 filter kalau menggunakan istilah Pak Adi tadi. Bukan mistake ya Pak Adi ya. Filter. Jadi dari ibad itu, jadi ada filter. Tapi yang dikhawatirkan filter yang pertama itu wa minhum dzalimul linafsi. Jadi orang yang tadi berkesempatan bergaul dengan Quran, mengetahui tentang Quran, tapi justru menjadi dzalimu linafsi. Kita memaknai apa sih dzalimu linafsi? Nanti kita hubungkan dengan di surat Al-Hayyan tadi ya. Wa minhum muqtasid, yang dikhawatirkan jadi kelompok yang kedua. Nah, maka celah yang sempit itu adalah apa? Wa minhum sabiquna bil khair. Jadi ketika kita dekat dengan Al-Quran, mendapat peluang bergaul dengan Quran, kita berada pada celah yang sempit untuk mendapat sabiquna bil khair. Nah, jadi saya memahami ayat ini menjadikan semangat. Walaupun awalnya ke Jakarta, saya kira ini baru hari ini saya bisa jelajah keluar kota. Keluar Cileunyi pun kaget. 6 bulan saya nggak pernah ke Bandung, nggak pernah ke SMP. Benar, kok ini jadi beda jalannya itu. 6 bulan saya ada dekat Cicalengka dan Bandung itu kan dekatnya. Padahal kalau lewat Cibiru udah jadi negara. Saya kaget begitu jalan tol sudah asing buat saya. Tapi saya tadi ngobrol dengan istri saya, ini saya pergi. Nah, akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Ini pengantin lama. Pengantin baru. Ya, ini ayat yang menjadikan pendorong saya itu, Bu. Jadi kita dikasih Allah waktu, tempat dan segalanya, tinggal memilih mau di mana, apakah kita mau mendiri kita atau yang muktasid, atau kita ada di sabiquna bil khair. Sehingga ini yang menjadi spirit saya, walaupun kesehatan belum fit ya, tapi ngomong ke istri, ini peluang saya. Kayaknya saya bisa berangkat ke Jakarta. Jadi ada ngomong kuat ke Jakarta, ya insya Allah. Tiba-tiba ada mobil nyamper. Iya. Oke, yang ketiga. Selanjutnya, saya menggunakan konsep persepsi. Karena dalam surat Toha yang tadi dibaca, ayat ketiga dan ayat ke-80 itu sangat memberikan munasabat. Tanzilun, Allah menurunkan Al-Quran ini dari Rabbul Alamin. Di ayat 80-nya Allah menurunkan mana dan salwa. Nah, gitu kan? Mana dan salwa sama. Kalau kita menggunakan tanzil di situ nazalna, kami menurunkan mana dan salwa kepada Bani Israel. Posisinya sama, jadi turun dari langit. Nah, ada sikap dari Bani Israel itu, saya masuk kategori apa tadi? Dzalimun nafsi. Kami tidak sabar dengan satu makanan. Nah, itu yang paling bahaya. Itu yang menzalimi. Jadi ada kebosanan terhadap Al-Quran. Mulana, jadi mintalah kepada Tuhan itu wa andasiya wa bansoya sebagai sebuah varian. Maka saya memandang bahwa kalau kita berada pada satu hal, terus begitu akan terjadi kebosanan. Akhirnya Allah telah memberikan sebuah peluang, Allah telah mewariskan, akhirnya kita mundur. Kenapa? Karena tadi kita tidak berusaha untuk memberikan varian-varian. Nah, ininya saya, kalau kita ngomong awalnya tentang training kisop segala itu, saya sudah ada di tahap awal. Kita sudah mau melangkah bagaimana pengembangan kita, yaitu sudah mulai tidak di training basicnya, tapi sudah pada pendidikan. Kita tidak di pengenalan data, tapi sudah masuk ke tadi mendalami unsur-unsur insinya gitu. Nah, saya memandang bahwa di surat Toha itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga saya berani menggunakan konsep persepsi Al-Quran. Kita harus bisa persepsi sebagaimana Allah juga menentukan mana dan salwa diresepsi oleh Bani Israel, tapi dzalimun nafsi. Hanya mereka itu, kami tidak bersabar dengan satu itu. Nah, gitu kan. Sehingga disitulah kita harus terus mengembangkan sehingga benar-benar meresepsi. Maka dari konsep persepsi itu ada dua.
masuk kepada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Artinya kalau kita terjebak di unsur intrinsik saja, nanti ada stagnasi. Jadi kita anggap ya gitu ya, buat apa sih begini. Tapi kalau kita terus dibangun dari unsur-unsur luarnya, sehingga nanti di pengembangan terutama di big data-nya luar biasa. Karena di situ saya bisa mulai ini. Kalau awalnya ulumul Quran berbasis kisah, nantinya kisah berbasis ulumul Quran. Jadi akan memudahkan mengkaji ulumul Quran dengan basis kisah. Karena saya ketika mempraktekkan agak kesulitan juga. Kenapa? Karena misalkan begini, konsep pengulangan nakirah ma'rifat. Jadi ada kalimat yang pertama nakirah dan yang kedua ma'rifat. Ini maknanya seperti ini. Nah, data ini belum ada kecuali kita cari-cari dengan kisah. Belum pada aspek penyajian yang sudah itu ya. Jadi untuk misalkan konsep nakirah ma'rifat ada kolomnya langsung. Itu akan lebih mempercepat. Maka saya ke bagian litbang ataupun bagian ini ada PAI nanti kita dirubah jadi kisah berbasis ulumul Quran. Kalau ini berbasis data, nantinya kisah berbasis ulumul Quran. Jadi beberapa desain ulumul Quran itu di kisah, kontennya itu di kisah. Nah, itu jadi di situ ketika kita meresepsi Al-Quran, saya menggunakan paling nikmat menggunakan resepsi karena sebanding dengan tadi. Kalau di ayat 3 Allah menurunkan Al-Quran, kalau di ayat 80 Allah menurunkan manna dan salwa. Maka ada perintah makanlah, tapi jangan kamu berlebihan. Tapi tadi zalimun nafsi itu kami tidak bisa bersabar. Belum juga selesai, tapi ada sikap bosan lah non kiwai. Nah ini yang dikhawatirkan dalam itu. Maka indikatornya memang ada variasi. Kalau kita menyebut muhadasia, wabasolia, sebetulnya bagaimana memerespisi Al-Quran itu dalam berbagai unsur. Maka ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Oke, next. Nah, kalau kita lihat semua yang baru kita resepsi dari mulai bentuk mushaf, kertas sudah beralih mungkin ke software, ke audio dan video ini yang terus kita resepsi, kemudian angka, huruf, kalimat, frasa. Nah, ini dikisopan, kemudian tulisan, bacaan, terjemah, tafsir. Nah, di bagian yang kelima, ini termasuk unsur mayur Al-Quran. Kalau temanya kembali kepada kisop, karena di kisop itu ada konsep ulumul Qurannya, karena udah ada tersedia, makiyah, madaniyah, asbabun nuzul, tartibun nuzul. Itu sebetulnya adalah unsur dari ulumul Quran. Nah, ini yang belum banyak digali dalam training atau penyampaian dari kisah itu sendiri. Nah ini jadi secara ini kita akan berangkat dari sini bahwa dalam unsur mayor itu di poin yang kelima ini belum tergali. Makanya nanti ke depan kalaupun udah ini dibalik, jadi kisah versi berapa lah berbasis ulumul Quran. Oke, next kemudian untuk unsur ya di luarnya. Nah, ini unsur minornya ada tahsin, tahfidz ini bagian ya yang sering di grup itu. Alhamdulillah kan begitu. Ini kan ada di konsep kedua dan saya sebetulnya saya juga punya metode cuman belum bisa dikembangkan. Dulu pernah ditayangkan tahfidz berbasis kisop gitu ya dulu. Dan itu ada filenya yang bisa dipelajari lah. Kemudian yang ketiga, nah yang keempat ini ada proses mendakwakan dan pembelajaran, sehingga unsur Al-Quran itu di poin keempat, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka itu sudah masuk dalam program besar di yayasan ini. Jadi sudah bukan pada mendakwakan lagi, tapi harus dibelajar. Maka konten persekolahan itu yang paling cepat untuk bisa nyampe. Kenapa? Karena kan sistemik gitu. Sistemik. 1 bulan berjalan program tapi saya itu sudah masuk ke tahap yang tepat. Jadi sistemik terukur gitu, sehingga lebih cepat. Kalau lewat training memang kan tidak terukur seberapa. Tapi kalau sudah pada bentuk pembelajaran itu punya kurikulum, punya silabus, sehingga ukuran keberhasilan dari kisah ini
dapat terukur. Misalnya saya berapa orang yang Bisa saya interrupt nggak? Selagi ingat nih, selagi ingat. Ya. Untuk yang tadi disebut oleh Ustadz, yang sifatnya terukur itu lebih kepada education. Education itu memang konsepnya harus terukur, terstruktur, terukur, terorganisir. Ya. Kalau training, konsepnya itu adalah memperkaya skill. Nah, memperkaya skill. Skill apa yang ingin diperkaya, ditambah, apakah dari segi bacaan misalnya, apakah dari segi tafsirnya, apakah dari segi yang lain-lainnya, itu silakan. Itu adalah poin yang ingin kita kejar gitu. Nah, tinggal bagaimana ininya. Nanti Kang Nadia bisa menyusun formulanya gitu. Mau diarahkan secara terstruktur, terorganisir, dan terukur, maka dia ada silabus masuk kepada education, levelnya ke education. Untuk yang training ini short, ininya singkat, sehingga yang kita kejar adalah skillnya. Skillnya apa yang kurang? Anda butuh apa skill yang kurang? Misalnya pemahaman tentang ayat-ayat Al-Quran misalnya, atau tafsirnya, atau bacaannya, atau terjemahannya, atau lain-lain sebagainya yang dianggap perlu skill itu ditambah dalam waktu yang singkat. Nanti ada di sini, Pak. Nah, ini pemahaman saya yang mesti kita sama ininya, persepsi ininya, persepsi. Agus nanti di ulumul Qur'annya, Pak. Coba lanjut dulu. Ya, itu ini saya. Selagi ingat nih saya mau ini. Silakan. Oke, dalam proses tabligh wa tadris, artinya karena dalam tadi khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu, sebetulnya mensiasati di mana sih kita bisa, apakah bisa menyiapkan sebuah ruang dan waktu atau program untuk menjadi bagian taklim, mengajarkan Al-Quran. Kan itu wilayah-wilayah dalam bidang tersebut. Nah, maka saya jawantahkan tabligh wa tadris, pakai bahasa itu ya, tabligh wa tadris ulumul Quran berbasis kisah. Jadi kita punya kisah ini, ternyata di dalamnya itu ada ulumul Quran. Nah, metodenya bisa metode training, kemudian taklim, dan diklat. Ya. Walaupun di situ sebetulnya tadi Pak Firman ya menyebutkan bahwa ada konten IT, itu saya sangat setuju karena ngobrol tadi, kalau kita menjelajah ke segmen-segmen tertentu, kita tidak bisa dengan trading ataupun taklim, hanya kita harus dengan IT buat video interaktif, buat multimedia. Sehingga tidak lagi ini udah aja jadi ada film-film pendek. Nah, film pendek tentang pencarian data ini, jadi hanya durasi 5 menit, itu akan lebih efektif. Efektif karena nanti disimpan di web dan di YouTube di mana lah, sehingga kita akan lebih jelajahnya makin lebih besar. Itu untuk di big data ataupun dengan teori pembukaan. Nah, untuk teori pembukaan sama sebetulnya. Apa ya Asga ya? Oke. Nggak denger. Nggak denger ya. Ditampung aja dulu tampung. Asga. Oke, ini yang masuk kepada kelompok big data. Terus, big data. Ini yang konten di dalam Kisop itu luar biasa, benar. Banyak sekali. Baru 705 ini Kang Agus ya. Ya. Apalagi yang 9 ya. Hanya 3 orang. Kalau yang 9 pada 9 itu udah luar biasa. Oke, naik lagi. Nah, ini yang ada saya gali dari Kisop itu, ini ilmu Quran yang ada di dalam Kisop itu. Nah, ini. Jadi kalau awalnya kita melihat big data yang pertama, ternyata dari konsep ilmu Quran di dalam Kisop itu ada ilmu Quran ini. Ada 11 ilmu Quran yang terhimpun di dalam Kisop. Baru 11. Baru 11. Ya, kalau saya cermati sepanjang proses pembelajaran dengan anak-anak, ini baru ketemu 11. Jadi akhirnya muncul terbalik. Kisop berbasis 20.
ulumul Quran. Karena kalau ulumul Quran itu luar biasa banyak. Tapi dari Kisop, wah ini benar-benar. Jadi di dalam Kisop itu bukan serta-merta menemukan jumlah ini, bukan, ternyata ulumul Qurannya luar biasa juga. Nah, sehingga misalkan kita ambil poin yang ke-6, Fawati wa khawatin suar. Kan bisa kita mengumpulkan ayat-ayat pertama. Kan udah ya data pertama ya. Jamnya ya. Ayat pertama begitu. Kayaknya dari 114 surat itu ada teorinya pembuka dengan ini akan menambah hazanah itu pemahaman. Kenapa dibuka dengan ini, kenapa dengan ini gitu. Kemudian takdim wa ta'khir, kenapa ayat yang ada di depan, ada ini kan kenapa alhamdulillah ada di depan, kenapa alhamdulillah. Nah, dalam teorinya ada, dan itu dapat dicari oleh Kisop. Nah, itu. Kemudian dari isi nakirah ma'rifat, ketika ditulis dalam bentuk nakirah bagaimana maksudnya, kemudian sebaliknya gimana. Nah, termasuk juga nanti dalam konsep jamak ada abdun, ada ibad. Nah, teori-teori yang itu yang mesti kita diangkat karena datanya udah ada di Kisop, tinggal diperdalam bagian ulumul Qur'annya. Wal munasabah, qasam. Nah, saya tanya, ya Allah, ini sudah sebetulnya alat bantu untuk memperdalam ulumul Quran. Ini menarik ini karena dia. Jadi item-item ini bisa nggak dibuat 5 menit videonya? Ya itulah, makanya saya ini ditampilkan bukan dalam segi ruang kuliah. Itu akan tadi saya bilang di sini. Kami tidak bersabar dengan itu akan jenuh. Tapi kalau dalam bentuk wah ada siawata itu kan indikator. Saya setuju. Ini menarik. Yang saya ingin usulkan nanti dari ini muncul di web. Beberapa item yang kira-kira sudah bisa divideokan sebagai teaser. Sebagai teaser pembaca ketika dia open web, ya, sehingga dia ada keingintahuan yang lebih dalam lagi. Nah, nanti hubungin siapa PIC-nya, orang-orang ini. Coba kita lakukan secara sistematis. Ada Pak Bang Firman langsung dengar kayaknya. Oh iya, dengar ya. Ya Mas, dia Kang tadi masih dengar. Mudah-mudahan masih monitor. Masih monitor Kang. Kita bisa mengeksekusi ini. Coba sediakan waktu, kasih contoh 1 atau 2 dulu. Iya, boleh. 1 atau 2 dulu. Sehingga ini kita lihat bagaimana feedbacknya. Bagaimana teman-teman yang lain melihat ini. Oke, lanjut Pak. Oke. Nah, kalau saya jawantahkan di Madrasah Aliyah, maka saya desain pembelajaran untuk jenjang Madrasah Aliyah dan SMA. Kita mengasih waktu 2 jam pelajaran. Ini di dalam 1 tahun. Berarti semuanya kurang lebih 32 jam. 32 jam. Karena enaknya di perkelas itu. Jadi terstruktur. Artinya ini bisa masuk ke ranah pembelajaran baik dalam eskul tapi disediakan 2 jam. 2 jam pembelajaran. Jadi cukup 2 jam pelajaran. Ya. Berapa? Ya, 2 jam pelajaran. Jadi kalau kita mengambil 40 menit kali 2. 20 menit ke 40 menit kali 2 itu 1 minggu gitu. Sehingga ini mengambil 4 bulan. Jadi dalam 4 bulan itu anak-anak kelas 10 itu punya modal pertama penguasaan data akuratnya yang itu yang sering kita trainingkan gitu ya. Kedua masuk teorinya, teori Makiyah Madaniyah, sehingga kita akan lebih banyak meresepsi Al-Quran, misalkan memaknai kata sholat di Makiyah dengan Madaniyah gimana? Nah, karena ada teorinya dan ada kaidah kalau Makiyah bagaimana, kalau Madaniyah bagaimana. Nah, termasuk asbabun nuzul, termasuk juga nanti tartibun nuzul. Ini agak sedikit ini konsep Makiyah Madaniyah dengan tartibun nuzul itu beda. Karena nanti di Makiyah Madaniyah ini berbicara 3 teori. Teori orang, teori inti pokok materi, dan juga teori tempat gitu. Nah, berbeda dengan teori tartibun nuzul. Ini urutan, sehingga
ada dalam fikih dakwah itu sebuah priorisasi. Jadi kalau kita mencermati pernyataan-pernyataan orang yang berilmu sering kontroversi, sebetulnya karena satu arah melihatnya, seperti Pak Quraish Shihab lah yang ketika di TV1 ditanya bagaimana hukum berjilbab, kan jilbab 3 wajib. Nah bagi orang yang nggak paham itu, ini gimana ini? Padahal beliau melihat sudutnya dari priorisasi, bukan dari hukum fikih, bukan. Dari ilmu dakwah, dari fikih dakwah. Kenapa? Karena beliau itu ditonton jutaan orang di TV1. Di situ banyak orang-orang yang baru masuk Islam, yang sudah mulai manfaat ke Islam. Ketika diberikan hukum itu, dia akan mundur kembali gitu. Makanya bagi orang yang lain itu nggak aneh kalau ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Kenapa? Karena memang dari sudut itu kita melihatnya, nggak apa-apa, udah tahu. Kenapa? Karena dari sudut ini memotretnya. Dilihat dari fikih dakwah itu mah, bukan pada hukum. Nah, untuk hukum itu biasanya diobrolkannya di majelis-majelis ilmu usul. Kalau dalam konteks-konteks yang memungkinkan akan feedbacknya ini, walaupun ya kembalinya sehingga seolah-olah ada perbedaan di pemikiran Pak Quraish Shihab. Padahal bagi saya pribadi melihatnya bukan pada ranah hukum fikih, tapi beliau melihat pada ranah fikih dakwah. Walaupun itu tidak semua setuju, tapi karena mungkin paham saya seperti itu. Jadi kadang ada teori begini, sohihu sanad do'if matan. Kan 4 teori ini, sohihu sanad, sohihu matan, itu nggak ada masalah. Statement keluar dari orang yang kompeten baik, nggak ada masalah itu mah. Tapi yang kedua, sohihu matan, sohihu sanad, do'iful matan. Ini yang agak masalah. Maka disebutnya problematika gitu dalam perkembangan hadis. Yang ketiga, do'iful matan, do'iful sanad, do'iful matan. Orang yang tidak kompeten menyatakan yang tidak baik. Nah, itu masih nggak ada masalah. Nah, memang begitu. Tapi yang masalah itu adalah do'iful sanad, sohihu matan. Dan ini banyak orang yang celaka itu. Karena tergiur dari rayuan sehingga dia tidak melihat siapa yang membawanya. Ini banyak yang tertipu-tipu itu karena begitu. Dalam teori ulum hadis begitu. Nah, itu juga itu karena sohihu sanad do'iful matan. Maka pada aspek ini kita harus mendalaminya pada aspek majaz, pada aspek dalam Quran begitu. Yang tidak bisa menyalahkan apa ini dalam konteks apa. Nah, ini yang dimaksud dalam kearifan mempelajari ulum Quran, sehingga benar-benar menikmati Al-Quran sebagaimana dalam surat itu. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini ma'anzalna Qur'ana litashqa. Nah, itu masa Al-Quran jadi salah, ada sesuatu. Kenapa persepsinya kurang ini, yaitu ulum Qurannya. Oke, di kelas 11 ini ada 4 kalau dianggap ini konten yang relatif pada ini standar S2 ini. Tikror, karena masalahnya Pak Adi ada di kisah itu masalahnya. Iya, makanya kisah standarnya S2 ya. Ada tikror, pengulangan, karena pengulang juga luar biasa pengulangan ini dalam paham semua. Ada 9 jadi kaidah tentang tikror. Darwis punten interupsi. Beliau ini S1-nya PAE, bukan ulumul Quran. S2-nya pun ulumul Quran. Tinggal S3-nya oleh YLDK mau kemana nih? Siap mengabdi di YLDK. Kemudian dia masuk ke adat tentang angka. Itu kan kalau melangkah ada orang-orang tertentu yang menulis angka sampai pada ID 6 angka itu kan luar biasa. Dari mana? Dari itu Al-Fatihah itu sebenarnya 6 atau 7? 6 sebetulnya. Karena jadi kontroversi ayat yang pertama. Ya. Maka dipakailah ID yang pertama itu 6. Betul, di dalamnya itu hubungan dengan 6. Lihat asbab menuju angka yang menunjukkan pada 6. Ini dikaji mendalam dalam al-adat. Tidak ada di nakisopnya. Yang cuma kan hanya yang sedikitnya tahu, ya Allah, dari kumaha pikirannya. Padahal yang mutiara itu. Orang memahami aspek al-adat ya luar biasa. Kemudian wujuh wa nadir. Wujuh itu dalam bahasa Indonesia apa? Satu kata, satu makna tapi dalam berbagai kata.
Nah, sering terjebak kan orang memandang satu kalimat itu hanya satu makna. Padahal dalam Quran kadang-kadang sebuah kata itu berbalik maknanya. Berbalik kan? Yakin, prasangka, tapi dalam Al-Quran, dalam ayat lain sebagai sebuah yakin. Alladzina yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah kan, ayat don itu sesuatu yang tidak pasti. Dalam surat Al-Hujurat kan, apa surat itu? Kamu jangan banyak karena sebagian dari prasangka itu mengandung kedosaan. Nah itu dikaji dalam wujud, hanya satu kata tapi satu makna tapi katanya berbeda-beda. An-Nadir sebaliknya. Nah nanti kadang membandingkan antara haub dan roja. Jadi banyak sekali itu kajian. Kemudian qawaidul lugha. Nah ini apa saja qawaidul lugha nanti di dalam itunya, di dalam apa itu kalau pembelajaran Pak Adi silabus. Dalam silabusnya kan jelas. Nah kelas 12 pertimbangannya memang Bu Ira itu kan masih 32 jam. Tadi ada pertimbangan bahwa kelas 12 mah relatif untuk bisa diberdayakan ya. Tapi mungkin 1 semester. Tapi mengambil kita 2, qawaidut tafsiriyah dan qawaidut usuliyah. Karena bagaimanapun banyak orang memperlakukan ayat itu sama. Padahal nanti dalam ayat sejarah berbeda bagaimana kaidah memperlakukan ayat-ayat sejarah. Termasuk juga ayat-ayat hukum. Jadi maksudnya 1 dan 2 semester itu di semester pertama qaidah tafsiriyah, kemudian semester 2-nya qaidah usuliyah. 16 jam pelajaran. Ya bisa. Karena kan standar untuk SMA atau aliyah itu tidak seperti yang di perguruan tinggi. Cuman mengantarkan karena pemahaman-pemahaman yang salah. Karena kita berbicara kepada usuliyat, kita hanya bergelut pada 700 ayat dalam tanda kutip. Itu hanya difungsikan untuk ayat-ayat hukum. Tapi kesalahannya sering ayat sejarah memakai kerangka ayat hukum. Ya salah tuh. Akhirnya mau gue gitu, padahal kaidah usuliyah itu hanya diperlakukan untuk 700 ayat, yaitu ayat-ayat hukum. Nggak bisa dipakai ayat sejarah. Nggak sampai 10%. Hanya 700. Saya membaca Profesor Doktor hanya 700 ayat yang berbicara hukum. Berarti alat perantainya itu qawaid usuliyah. Nah, inilah yang saya coba dijawantakan atau dididikan di madrasah aliyah. Tapi karena tadi saya sering ngobrol dengan Pak Adi, memang lamun kurang terbuka lembaga sorangan mah hese nyampe target itu. Iya. Maka artinya gini Pak Darwis, ini kan di total sudah berapa jampel kan? Kalau digabung semua 32 kali 3. Tadi itulah yang dimaksud D1. Sudah diploma ini. Iya. Kalau memang tadi Pak Darwis membedakan ini yang pendidikan, karena memang kita udah saatnya transformasi. Kalau training itu dari dulu Pak, training dan trainernya pasang surut. Pak Agus sendiri yang sudah pendidikan dan memperlakukan ini berapa tahun? 4 tahun lebih, 5 tahun. Artinya sudah ada kader yang keluar dan ini dipaksakan dalam suatu sistem sekolah yang memang wajib di SMA beliau. Itu kadernya defisit Pak sekarang. Iya. Apalagi yang training. Apalagi yang training. Kita pendidikan loh. Alhamdulillah kalau Bu Irin misalnya melatih rata-rata udah berapa Bu? Mungkin 10, 20, ratusan hitungan training. Oh, training ini. Training maksudnya pelatihan pisau. Kalau sekedar pengenalan sih banyak. Tapi untuk mencetak kader gimana? Menduplikatnya ini yang memang. Makanya di awal-awal kita kan saya dari waktu pelatihan 40 orang Bu yang jadi cuma Pak Agus. Alhamdulillah. Kan tadi kan ada celah sedikit, itu dilihat. Dari situ apa ininya pelajarannya bisa dijadikan lesson? Walau alam artinya kan kawan-kawan nih yang pernah ikut training ya. Kan 40 tadi kan. Ternyata yang jadi 1 nih. Artinya yang konsisten memilih level di Sabikuna. Iya, itulah. Ayatnya kan tadi di awal sudah diberikan. Jadi yang lain mungkin. Tapi yang berenang timbul tenggelam ada lumayan lah Bang Darwis. Banyak lah, itu masa mengambang banyak. Tinggal didata oleh satunya yang berenang dengan siapa yang nanjang-nanjang pancingan 706 Pak. Jadi supaya ngelihat berapa sih yang trainer sudah terdapat dan kita update.
Saya muridnya Kang Nadia juga. Itu kan salah satu SWOT analysis. Ya. Oke. Di SWOT analysis itu kita manfaatkan apa yang sudah ada, kita jadikan lesson learn. Lesson learn ini kita ambil tindakan perbaikannya seperti apa supaya nggak berulang nih. Iya, Pak. Ini penting. Jangan senang diomongin aja gitu. Nggak ada action jadinya. Solusinya silabus yang ini tadi. Iya, silabus. Solusinya ini. Ya, kan silabus, jadi materi pembelajaran sehingga yang tadi Bapak sebutkan ini nanti dibuat konten. Ya. 5 menit. Karena kan kalau kita berpikir ilmu kan sulit, apa Al-Qur'an untuk diresepsi semua orang. Ya. Gitu kan masalahnya. Saya melihat salah satu opportunity ya. Opportunity untuk mengurangi kelemahan yang lain ini, kita membangun kesadaran semua orang yang mengenal Al-Quran melalui kisah. Itu yang paling saya lihat paling memungkinkan untuk girohnya bangkit gitu. Girohnya orang untuk menggunakan kisah itu bangkit. Nah, salah satu yang tadi Ustaz adalah short video itu salah satu pintu untuk membuat orang tertarik gitu untuk mempelajari kisah. Nah, apalagi yang lain. Ini yang kita gali terus dari teman-teman yang biasa menggunakan kisah gitu. Karena kisah ini kalau terutama kita juga punya yang for the blind. Ini for the blind saya belum lihat ini bagaimana operasional kisahnya ini. Ini juga sebentar 10 menit lagi nanti ada. Ya. Habis makan. Habis makan. Ini aja tempatnya jawab. Tanya-tanya begini. Kalau silakan. Kalau untuk yang kisop mungkin sampai sebelum tutup tadi kita kenalin aja dulu orang-orangnya ya Pak ya. Oh ya video aja pakai video. Itu. Ini yang buatnya ada di sini namanya Asep Nugraha. Asep Nugraha. Asga. Bang Dari sudah pernah lihat wajahnya kan? Baru ini ya? Oh baru ya. Ini Pak. Nah ini orang-orangnya. Oh ya sebelumnya yang Ibu. Jadi dulu pertama kali Kang Budi meresentasikan kisah Pondoklain itu justru internasional. Depan mahasiswa dari Malaysia. Ini lihat. Ini tahun 2015. Kita ada Pak Bambang. Ini nggak ada suaranya. Kenapa ya? Kalau di tadi ini keluar. Nah, ini Pak Budi waktu muda. Masih ada hitam-hitamnya. Jadi teman-teman bisa lihat. Yang di rumah bisa di-share layarnya sebentar. Ini ke-share di Zoom nggak? Belum nyata. Di-share dong, share screen. Share screen aja kan? Sama dia share screen. Diulang aja kan. Berarti Pak Bambang udah dakwah kisah juga ya? Bambang. Bukan. Ini presentasi kita 9 awal. Nah ini saat ini adalah mahasiswa-mahasiswa Malaysia. Jadi mereka namanya KKN-nya tuh keluar negeri. Kalau kita kan KKN ke desanya. Kalau mereka KKN ketepatan kemarin ke Bandung. Jadi mahasiswa. Ini punten ini kameranya. Kameranya lihat. Memadai. Ini konsep training sebelum pertemuan ya. Kelihatan di situ di zoom-nya ada. Hari ini nggak bisa demo Pak Todi atau bawa laptop ya? Ya nanti habis makan. Bisa kan?
di sana aja di ruang. Iya. Di sana bisa. Atau Ya bisa kan? Bisa Pak. Pak. coba lihat kamu fokusnya apa? Fokusnya Bu. Ini saya cepat ya. Ini kan yang awas ya. Si layar videonya nggak ada di sini. Tapi dari pertemuan ini ada yang nyambung nggak Kang? Ini enggak ada. Ini Pak Budi yang presentasi ya. Pak Budi. Nah, ini contoh pertama kali ya. Yang selanjutnya Pak Budi apa Kang yang perlu dilihat itu yang siapa aja namanya? Nah, yang ini. Ini kelihatan nggak Pak? Di pertemuan yang tadi itulah Hardian pertama kali presentasi seperti lain. Nah, inilah Hardian. Nah, Hardian tapi sekarang nggak nyimak ya, nggak online dia ya. Ya karena memang lagi di Jambi sekarang, S2-nya dari rumah. Jadi kemudian tinggal di Jambi. Tinggal di Jambi, pas S1 di Bandung. S1 di Bandung. S2-nya? S2-nya di UIN Jakarta. Kan lagi kuliah online kan jadi pulang di Jambi. Nah, ini Iden yang kemarin Bapak nelpon Bapak. Nah, dia ketua dari asosiasi ya mantan ketua baru kemarin asosiasi mahasiswa tunanetra Jawa Barat Nusantara. Nantinya ini kan bisa masuk juga di web nanti kan ya siap. Nah ini Rama, ini baru sidang kemarin kan baru selesai ya, sama wisudanya sebentar lagi. Kalaupun nanti ada peluang-peluang buat S2, ya kawan-kawan di yayasan juga kalau bisa mensupport. Nah, ini Dodi yang ada di ruangan ini ya. Sama S2, ini belum diupdate sih. Nah, ini pada waktu persiapan mereka untuk ikon Puhas di 2018 di UIN Bandung. Jadi untuk persiapan aja mereka satu malam tuh di karantina, Pak. Makanya memang serius. Dan akhirnya yang serius saja itu di depan Pak, laptop mati semua sebenarnya. Ini nggak jalan sebenarnya. Ya ini harusnya. Baik, itu mungkin yang sekilas. Nanti setelah break makan siang ya Bu ya, kita lihat Dodi praktek bagaimana kita pendapatan di sini. Insya Allah. Enggak, itu mungkin dari saya. Dan tadi untuk Kak Agus bisa ada memanfaatkan waktu kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang offline maupun online. Saya kan dalam kebetulan di surat Al-Baqarah ketika saya memberikan kalau secara takdir nggak ada masalah insya Allah. Itu kan tinggal tinggal menerapkan dalam kulkas ini aja. Nah ketika yang terjemah inti dari pembuka di ayat 2 itu kan dzalikan kitabullah raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi kita menggiring umat ini nih jamaah yang saya buat program rumah pondok pesantrenku dengan unggulan kegiatannya dari Hafiz. Di situ kunci pembuka saya adalah visinya adalah ke kitab Al-Quran. Jadi bagaimana
si ibu-ibu ini untuk tetap istiqomah bila perlu 24 jam itu bersama Al-Quran. Nah, di situ saya mau motivasi apa? Barang siapa yang ingin berbicara kepadaku, maka bacalah Al-Quran. Itu hadis qudsi, maksudnya berbicara kepada Allah. Nah, bagaimana supaya kita untuk tetap takluk kepada Allah? Ya Al-Quran. Jadi itu kan Al-Quran. Nah, untuk yang ibu-ibu, daya jangkaunya apa? Menghafal dulu. Dari menghafal, di situ saya mengharapkan, karena saya juga memang minim ilmu, ketika masuk ke yang ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari kata ma mausul ini, saya masih perlu penambahan informasi lagi tuh. Ma mausul kemana aja? Harus ibaratnya saya memberikan istilah untuk saya ke jamaah saya adalah ini ayat harus di unboxing ya. Kalau kita menerima harus di unboxing. Nah tadi kan Agus itu di resepsi ya. Nah saya mau menikmati di unboxing. Istilah saya di unboxing nih ayat. Jangan sampai ini ayat cuma di ayat keempat misalnya. Walazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Nah di sini kan masih belum unboxing. Saya unboxing dan orang-orang yang beriman dengan kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan kepada dan kitab suci yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Saya unboxing begitu, ibu-ibu langsung langsung bisa tuh menyerap. Persengat kalau kata Kak Nadia. Kalau di istilah saya tadi saya dapat istilah dari Kak Agus adalah resepsi Al-Quran. Saya unboxing Al-Quran. Jadi dalam resepsi ada apa kalau bisa dinikmati kita harus buka kan? Nah saya unboxing itu, nah kesulitan unboxing saya adalah ini istilah tuh ngalir aja tuh kemarin. Tapi Bunda ini kan udah azan nih, kan bapak-bapak mau masjid. Oh iya. Nanti di sini ada saya lihat Pak Bambang Limaun tadi ya. Nah pada para raja nanti mereka bergiat juga itu. Oke, saya sedikit aja ya. Jadi ini dalam memaknai bahasa Arab terutama bahasa Al-Quran. Walaupun kita tadi tentang surat Al-Baqarah, Dalikal Kitab, jadi situ ada mendedikasikan Alkitab. Maka sebetulnya kita harus menggali dulu apa sih Alkitab itu. Kita memaknai Alkitab itu bukan pada dimensi mazhab. Jadi kitab itu adalah kalau kita gambarkan ada seperti folder. Folder itu kitab yang di dalamnya ada sub-sub. Kita mengenal misalkan dalam kitab sholat. Disebut kitab sholat karena seperti buku ini. Seperti buku ada pendahuluan, ada ini. Maka ketika ini sudah selesai maka disebut satu kitab. Maka yang pertama kali diinformasikan Al-Baqarah di dalamnya itu ada kitab-kitab, mulai kitab waris, mulai kitab apapun ada. Dan itu dapat diketahui dari syarat yang tadi. Jadi bukan pada dimensi Quran sebagai sebuah tilawah, tapi Quran sebagai di dalamnya itu ada bukan disiplin ilmu, tapi korpus-korpus. Jadi ada bab-bab atau ada sesuatu yang ini akan diketahui mulai dari urusan fikih ibadah, fikih apapun hanya dengan syarat-syarat yang tadi. Jadi kita diawali dari pemahaman kitab. Kitab itu bukan pada dimensi sebagai sebuah mazhab yang dibaca, bukan, tapi sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, kan seolah-olah kan terpotong-potong ya dalam kita baca tentang ini, tentang astronomi, tentang kedokteran. Padahal itu sebagai sebuah kitab. Maka kalau rujukan apapun kembali kepada kitab ekonomi, kitab kesehatan ada di Quran. Cuman kan jika pemerintah, padahal Al-Quran mendedikasikan adalah Alkitab. Alkitab mah sudah tersusun sebetulnya. Nah itulah butuh ilmu menyusun kembali. Kalau orang sosial berarti ilmu tentang keluarga. Berarti sebetulnya Al-Quran memulai dari apa? Itulah fungsinya kita mengurut tartib nuzulnya. Oh jadi ketemu berbicara tentang kitab munakahat atau kitab apa? Diketahui tentang sholat saja kitab sholat. Kan sepotong-sepotong. Tapi ketika diurutkan berdasarkan
teori Tartibun Nuzul dan Makkiyah Madaniyah, maka tergambar. Nah, kesulitannya ini banyak sekali kesulitan bagi saya kalau awam atas ulumul Quran ini. Tapi saya kebantu dengan tafsirnya aja nih. Tafsir yang dari depan saya baca. Lebih baik berpersana pada satu tafsir daripada kita direka-reka, itu paling berbahaya. Kalau tafsirnya aja yang buat biar tidak terlalu mentok. Ya itu masalahnya bagi orang awam tidak boleh memahami Quran berdasarkan terjemah, tapi minimal berstandar pada satu tafsir. Gitu. Yang paling berbahaya itu terjemahnya langsung dielaborasi sendiri, itu bahaya. Tapi harus setidaknya punya sanad, misalkan kan depan udah punya dan udah dimasuk ke berbagai aplikasi, minimal itu sebagai sebuah rujukan awal. Tafsir depan. Nah, Al-Quran ini ketika sunnah diturunkannya Al-Quran, kalau sekarang yang kita terima dalam musyaf itu kan sudah tersusun rapi, sementara dari asbabul Al-Quran itu kan sesuai dengan tema persoalan yang dihadapi oleh Rasulullah. Mungkin seperti Kang Agus katakan tentang sosial misalnya. Saya nggak tahu di bab yang mana saya buka dalam apakah bab yang dimaksud itu saya surat ini sekian, sementara dalam satu surat itu ternyata ada banyak tema. Iya, itulah panjang aja. Ada yang baru dihafal. Ya, panjang itu kajiannya aja. Jadi Anaba itu aja tentang hari kiamat, tentang perselisihan kiamat ayat 1 sampai ayat berapa nih, ayat 1 sampai ayat 11 lah misalnya. Terus daur ulang air tuh, penciptaan air hujan menyuburkan tanaman dari ayat 12 sampai ayat 16. Ntar tentang hari kiamat muncul lagi ayat. Makanya dalam kondisi Tartibun Nuzul kan satu surat tidak langsung turun satu, ada 10 ayat dulu, tahun berikutnya 2 ayat. Itulah pemahaman tentang konsep Makkiyah Madaniyah, Tartibun Nuzul, supaya nanti kaitannya dengan kisah, apakah bisa diklasifikasi itu? Itu harus ada ya itu modalnya. modalnya. harus belajar sama ahlinya dulu gitu. Makanya Jadi itulah yang saya tampilkan. Ini kan dalam bentuk silabus masuk ke materi. Nah, materi ini diolah oleh IT. Jadi desain gitu. Kumaha ya teh lebih mudah dipahami. Karena ilmu Al-Quran itu bukan untuk kita, tapi semua manusia gitu. Karena mudah itu. Jadi break dulu ya. Terima kasih untuk waktunya sampai dengan saya. Ini kan terasa banget ya bahwa kita perlu sekali ilmu ini. Kita salat dulu aja untuk para ikhwan di masjid, saya rasa ya lebih kemudian nanti akhwatnya di sini aja. Terus nanti kita kumpul lagi sebelum mulai acara. Kita nanti foto bersama dulu ya. Yuk Pak. Masjidnya dekat 1 menit kalau mau di luar. Tapi kalau sulit di atas juga musola ada. Tapi cuma cukup 2-3 orang. Ya, kecil lah ya. Bapak-bapak, ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.